Assalamualaikum, selamat malam Bu Ma dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan beberapa hal yang telah saya pelajari selama semester 1 kelas 10 ini. Yang pertama, ada teks laporan hasil observasi, anekdot, dan hikayat. Mari kita menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu yang berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Terus ada ciri-ciri laporan teks hasil observasi. Yang pertama, ada penilaian mengangkat isu yang sangat atau relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada deskripsi hasil penelitian ditulis lengkap. Yang ketiga, bersifat objektif, global, dan umum. Yang keempat, objek yang dibahas adalah objek tunggal. Yang kelima, teks berisi informasi hasil penelitian terbaru. Yang keenam, isi laporan tidak mendukung prasangka dan tidak menyimpang dari moral yang tidak baik. Yang ketujuh, penulis tidak boleh menulis opininya sendiri karena membuat penelitian bersifat subjektif. Dan yang kedelapan, hasil penelitian dituturkan dalam bahasa yang lugas dan logis. Kita berlanjut ke struktur teks laporan hasil observasi. Pernyataan umum atau klasifikasi bagian ini berisi pembuka atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan, hal umum tentang objek yang akan dikaji. Deskripsi bagian-bagian ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Terus ada deskripsi manfaat atau kesimpulan. Bagian ini menjelaskan manfaat dari objek yang diobservasi bagi manusia maupun alam secara umum. Kita bakalan lanjut ke ciri bahasa laporan hasil observasi. Yang pertama, makna atau arti kata sering kali dijelaskan secara langsung atau tersurat dalam teks. Kedua, makna atau arti kata dapat kita temukan dari penjelasan secara tidak langsung dalam teks. 3. Makna atau arti kata kita dapat dengan menggunakan petunjuk visual yang terdapat dalam teks. Yang keempat, kalian juga dapat menggunakan kamus, ensiklopedia, dan thesaurus baik dalam bentuk cetak maupun online untuk mencari makna atau arti kata. Terus kita bakal lanjut ke kaidah kebahasaan. Kalimat definisi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang menjelaskan suatu hal, baik benda hidup maupun benda mati secara umum. Ada kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang khusus atau spesifik dari suatu benda. Nah, itu saja yang berisi dari teks laporan hasil observasi. Nah, saatnya kita lanjut ke anekdot. Yang kedua ada anekdot. Teks anekdot merupakan salah satu jenis teks berupa cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Struktur teks anekdot ada beberapa, yaitu yang pertama, abstraksi. Merupakan awalan anekdot yang berisi tentang gambaran kisah. Dalam abstraksi akan ditunjukkan tentang hal yang unik dan menarik dalam teks tersebut. Dan yang kedua, ada orientasi. Orientasi merupakan berbagai petunjuk mengenai latar belakang peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, ada krisis. Struktur teks anekdot yang menunjukkan masalah menarik dan unik yang tidak mungkin terjadi di kehidupan nyata. Yang keempat, ada reaksi. Cara-cara penulis untuk menyelesaikan masalah atau krisis yang ditimbulkan sebelumnya. Yang kelima, ada koda. Teks bagian terakhir dari cerita yang dibawakan. Koda pada umumnya merupakan kesimpulan dari peristiwa atau kejadian yang dialami para tokoh. Nah, mari kita masuk untuk mengenai berbagai pola penyajian teks anekdot. Yang pertama, dialog. Dialog adalah percakapan dari dua orang atau lebih yang menggunakan kalimat langsung. Yang kedua, ada narasi. Teks yang berisi runtutan peristiwa berdasarkan urutan waktu.
berupa kronologis atau kisah dengan kilas balik. Nah, di teks anekdot ini juga ada kaidah bahasanya loh, seperti yang pertama, menggunakan kalimat langsung dari dialog para tokohnya, sedangkan kalimat tidak langsung merupakan bentuk penceritaan kembali dialog seorang tokoh. 2. Menggunakan keterangan waktu. Keterangan waktu digunakan biasanya seperti kayak kemarin sore, sore ini, suatu hari, ketika itu, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata kiasan adalah kata yang tidak memiliki makna sebenarnya. Kata ini dapat berupa ungkapan atau peribahasa. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Konjungsi penjelas atau penetap berfungsi untuk menghubungkan bagian kalimat terdahulu dengan perinciannya. Konjungsi sebab akibat merupakan kata penghubung yang menyatakan akibat. Nah, yang kelima, kata kerja material. Kata kerja material adalah kata yang menunjukkan suatu aktivitas yang dapat dilihat oleh panca indera atau kegiatan fisik yang dilakukan sang partisipan. Yang keenam, kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan seorang tokoh. Yang ketujuh, menggunakan baja sindiran. Terus yang kedelapan, itu menggunakan pernyataan retorik. Pernyataan yang tidak perlu membutuhkan jawaban. Pernyataan retorik ini sudah diketahui jawabannya. Yang kesembilan, menggunakan kalimat imperatif. Kalimat yang bersifat memberi perintah atau dapat juga berupa peringatan atau larangan. Terus yang ke-10, menggunakan kalimat seru. Biasanya ditandai dengan tanda seru yang bersifat untuk menegaskan atau sebagai ungkapan rasa seseorang. Nah, itu saja teks anekdot. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang yang terakhir, ada hikayat. Hikayat merupakan bentuk cerita lampau yang berasal dari Arab dan juga merupakan kisah yang panjang. Hikayat itu hampir mirip dengan dongeng dan penuh dengan gaya fantasi. Hikayat merupakan salah satu bentuk sasita Melayu lama. Hikayat berisi cerita undang-undang dan susila yang bersifat rekaan keagamaan, sejarah, kepahlawanan, biografi, gambaran sifat-sifat tersebut dan tujuan untuk pelipur para pembangkit semangat juang atau sekedar meramaikan pesta. Ciri-ciri hikayat. Yang pertama, anonim. Penulis tidak diketahui. Yang kedua, istana tentis. Latar belakang cerita di istana. Yang ketiga, prologis. Tidak diterima nalar. Yang keempat, bersifat tradisional. Yang kelima, bersifat deklaratif atau edukatif. Yang keenam, pendatang membawa pembaca ke dalam dunia khayal. Yang ketujuh, berakhir bahagia. Dan ada unsur-unsur hikayat. Tema yaitu ide cerita. Kedua, tokoh. Ketiga, alur, jalan sebab cerita. Keempat, latar, tempat, waktu, dan suasana cerita. Kelima, sudut pandang, posisi pembaca dalam cerita. Keenam, gaya bahasa, cara pembaca menyaksikan cerita. Dan ketujuh, amanat, pesan moral untuk pembaca. Sekian dari saya, itu adalah pembelajaran bahasa Indonesia yang saya pelajari di semester 1 di kelas 10 ini. Saya Nara Alivia dari kelas 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.